Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Hari ini kita bakal membahas sosok yang sangat legendaris dalam sejarah Inggris, yaitu Ratu Elizabeth I. Siapkan diri kalian untuk petualangan yang penuh dengan intrik, perang, drama, dan bahkan sedikit romansa. Oke, langsung aja. Jadi Elizabeth ini lahir pada tanggal 7 September 1533 di Istana Hampton Court, London. Jadi dia ini adalah anak dari Raja Henry ke-8 dan istrinya yang kedua yaitu Anne Boleyn. Nah guys, kita tahu ya bahwa ayahnya ini adalah salah satu raja paling terkenal atau bisa dibilang terkenal buruk dalam sejarah Inggris. Nanti kita akan bahas juga ya di video lainnya yaitu tentang Raja Henry ke-8 ini, oke? Nah, ketika Elizabeth ini berusia 2 tahun, ibunya Anne Boleyn ini dieksekusi oleh ayahnya sendiri, dituduh berkhianat. Ya bayangin aja, di usia yang sangat muda, Elizabeth sudah merasakan kesedihan yang mendalam. Dia kehilangan gelar putri dan statusnya sebagai anak dari ratu yang dihapus. Dia juga menjadi anak haram di mata banyak orang. Elizabeth dibesarkan di lingkungan istana, namun banyak perhatian dialihkan pada adik-adiknya yang lebih diutamakan. Dia dibesarkan oleh pengasuh dan dijauhkan dari kehidupan istana. Meskipun hidupnya sulit, dia mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Dia belajar membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, Latin, dan juga Perancis. Pendidikan ini membantunya tumbuh menjadi wanita cerdas dan juga berkarisma. Nah, Elizabeth ini juga belajar tentang sejarah, teologi, dan juga sastra. Dia sangat terpengaruh oleh pengajaran yang diberikan oleh para guru seperti William Grindal yang memperkenalkannya pada pemikiran reformasi Protestan. Di masa kecilnya, dia mengalami banyak ketidakpastian, tetapi pendidikan yang diterimanya sangat membantu dalam mempersiapkannya untuk tantangan yang akan datang. Ketika Elizabeth ini memasuki masa remaja, dia menunjukkan bakat luar biasa dalam bahasa, musik, dan seni. Dia bergaul dengan berbagai tokoh intelektual dan seniman pada masanya. Namun, kehidupan remajanya tidak selalu bahagia. Ketika Mary I, saudaranya, naik tahta, Elizabeth harus menghadapi ketidakpastian. Mary adalah seorang Katolik yang berusaha mengembalikan Katolikisme di Inggris, dan dia melakukan banyak tindakan represif terhadap Protestan. Nah, Elizabeth ini ya yang seorang Protestan pasti berada dalam bahaya besar ya. Dia menjalani masa-masa sulit ini dengan penuh ketahanan. Dia bersembunyi di tempat-tempat yang aman, menghindari perhatian publik, dan terus belajar sebanyak mungkin. Dia berlatih menjadi pemimpin, mempelajari politik, dan juga strategi yang akan membantunya kelak. Di bawah pemerintahan Mary I, Elizabeth tidak hanya harus menjaga keselamatannya, tetapi juga mencoba untuk memahami konflik antara Katolik dan juga Protestan. Dia belajar banyak tentang bagaimana memanipulasi kekuatan di istana untuk melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan berusaha untuk bersikap diplomatis dengan Mary. Ya meskipun dia tahu ya bahwa Mary ini nggak mempercayainya, tapi dia berusaha menunjukkan respek itu. Setelah serangkaian peristiwa dramatis, ayahnya meninggal diikuti oleh saudaranya yaitu Edward ke-6, dan kemudian Mary I yang menjadi ratu. Elizabeth akhirnya bisa naik tahta pada tahun 1558. Namun, jalan menuju tahta itu penuh dengan ketidakpastian. Mary, saudaranya, adalah ratu yang sangat berbeda. Dia dikenal sebagai Bloody Mary karena kebijakan pembantaian terhadap para Protestan. Ketika Elizabeth naik tahta, banyak yang meragukan kemampuannya. Tapi dia tahu bahwa dia harus mengatasi semua tantangan itu. Dalam satu langkah cerdas, Elizabeth mengumumkan bahwa dia akan meneruskan kebijakan agama yang moderat. Dia ingin mengakhiri konflik antara Katolik dan Protestan di Inggris. Ayo kita bikin Inggris damai dan bersatu gitu ya intinya. Dan dia pun berhasil. Keren banget kan? Elizabeth juga sangat menyadari bahwa untuk mendapatkan dukungan rakyat, dia harus menjadi ratu yang dicintai. Dia bekerja keras untuk menjalin hubungan yang baik dengan para bangsawan dan juga rakyat biasa. Dia mengadopsi citra sebagai ratu yang bijak dan peduli, bahkan sering menyambangi rakyat-rakyatnya. Di bawah pemerintahan Elizabeth, Inggris memasuki zaman keemasan. Dia sangat mencintai seni dan di zamannya banyak seniman dan penulis terkenal muncul, termasuk William Shakespeare. Ya, Shakespeare ini kalian tahu kan ya, pasti udah pernah denger ya. Dia adalah salah satu penulis terbesar sepanjang masa. Drama-dramanya mengubah dunia sastra dan juga membentuk budaya Inggris hingga sekarang.
Elizabeth ini juga sangat berani dalam hal politik luar negeri. Dia menolak untuk menikah dan memiliki suami, yang mana itu adalah langkah yang sangat langka untuk seorang ratu di saat itu. Dia dikenal sebagai The Virgin Queen, yaitu Ratu Perawan. Kenapa dia memilih untuk tidak menikah? Jadi ada banyak spekulasi, tapi yang pasti dia ingin menjaga terah kekuasaannya. Kenapa harus berbagi tahta dengan suami ya kan? Mungkin begitu ya pikirannya. Gila kali ya, tapi ya salut sih. Dia menolak untuk menjadi ratu yang hanya berfungsi sebagai pendamping suami. Seni drama juga berkembang pesat pada masa itu. Saat pemerintahannya Elizabeth I, teater menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat, yaitu ada Teater Globe di London yang didirikan oleh Shakespeare dan rekan-rekannya. Ini menjadi pusat hiburan utama. Elizabeth sering menghadiri pertunjukan dan mendukung para seniman. Keterlibatannya juga dalam dunia seni menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga seorang pelindung budaya. Tapi semua kemajuan ini tidak tanpa tantangan ya. Pada tahun 1588, armada Spanyol yang besar datang menyerang Inggris. Raja Philip II dari Spanyol ingin mengembalikan Katolikisme ke Inggris dan menjadikan Elizabeth sebagai ancaman. Tapi Elizabeth tidak gentar. Dia mengorganisir armada Inggris untuk melawan invasi tersebut. Mari kita tunjukkan pada mereka siapa Ratu Inggris yang sebenarnya. Wah, dengan berapi-api ya. Pertempuran itu pun dikenal sebagai pertempuran armada Spanyol. Dan meskipun armada Inggris lebih kecil, mereka menggunakan strategi yang brilian dan kapal-kapal yang lebih cepat untuk menyerang. Dan akhirnya armada Spanyol pun hancur. Keberhasilan ini mengukuhkan posisi Elizabeth dan memberikan rasa percaya diri yang besar bagi rakyatnya. Seluruh Inggris merayakan kemenangan ini dan Elizabeth pun diakui sebagai pahlawan. Setelah pertempuran, Elizabeth pun mengadakan perayaan besar-besaran. Dia mengenakan baju perang ya, armor gitu, dan berbicara di depan pasukannya, memberikan pidato yang sangat bersemangat. Oke, di situ dia berkata, "Saya mungkin seorang wanita, tetapi saya adalah ratu yang tidak akan pernah mundur dari tanggung jawab saya." Kalimat ini sangat dikenal dan menunjukkan keberanian serta keteguhannya. Wow, amazing ya. Selain perang, Elizabeth ini juga terkenal karena kemampuan diplomatiknya. Dia menjalin hubungan baik dengan banyak negara Eropa, termasuk Perancis dan juga Skotlandia. Melalui hubungan ini, jadi Elizabeth ini berusaha untuk menguatkan posisi Inggris di pentas internasional. Dia dikenal sangat cerdik dalam mempergunakan pernikahan politik untuk memperkuat aliansi. Meskipun dia sendiri tidak pernah menikah, banyak pangeran Eropa dipertimbangkan sebagai calon suami. Salah satu rencana pernikahan yang paling terkenal adalah antara Elizabeth dan Dauphin Francis. Namun ketika Francis meninggal, rencana tersebut batal. Meski banyak tawaran datang, Elizabeth memilih untuk tetap single. Keputusannya untuk tidak menikah bukan hanya karena ingin menjaga kekuasaan, tetapi juga karena dia tidak ingin terikat pada salah satu pihak yang mungkin akan mempengaruhi keputusan politiknya nanti. Oke, jadi selama pemerintahan Elizabeth ini, Inggris mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Ekonomi Inggris mulai berkembang pesat berkat stabilitas yang dibawa oleh Elizabeth. Perdagangan meningkat dan industri tekstil menjadi salah satu pilar utama perekonomian Inggris. Para pedagang mulai menjelajahi lautan, membuka jalur perdagangan baru dengan dunia baru. Ini semua dimulai ketika Elizabeth mendorong ekspedisi ke benua Amerika dan Asia. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Sir Walter Raleigh, yang mendirikan koloni pertama Inggris di Amerika yaitu Virginia. Meskipun koloni ini mengalami banyak kesulitan, impian untuk memperluas kekuasaan Inggris di dunia baru terus hidup. Ini menjadi awal baru Inggris untuk membangun kekaisaran yang akan meliputi sebagian besar dunia pada abad-abad berikutnya. Perubahan sosial juga sangat terasa, kelas menengah mulai muncul dan banyak orang mulai mendapatkan kesempatan untuk pendidikan. Elizabeth juga mempromosikan pendidikan untuk perempuan, yang pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat jarang. Dia juga mendorong agar perempuan mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadi cerdas, sehingga mereka dapat berkontribusi di masyarakat. Meskipun demikian, masa ini juga ditandai dengan kesenjangan sosial yang cukup besar. Rakyat biasa masih hidup dalam kemiskinan, sementara aristokrat dan bangsawan menikmati kehidupan yang mewah. Namun, Elizabeth berusaha untuk mendengarkan keluhan rakyatnya dan mencoba menjalin hubungan yang lebih baik dengan mereka. Dia sering melakukan perjalanan ke berbagai daerah untuk bertemu dengan rakyatnya dan mendengar aspirasi mereka.
Elizabeth ini adalah pelindung seni dan sastra. Di bawah pemerintahannya, Inggris menyaksikan salah satu periode paling subur dalam sejarah sastra yang dikenal sebagai zaman Elizabeth. Disinilah nama-nama besar seperti William Shakespeare, Christopher Marlowe, dan Ben Jonson muncul ke permukaan. Shakespeare, yang mungkin adalah penulis yang paling terkenal dalam sejarah, menulis banyak drama dan puisi yang hingga hari ini masih dipentaskan dan dihargai. Jadi ada beberapa karyanya seperti Romeo and Juliet, Hamlet, dan Macbeth. Ini mengeksplorasi tema cinta, pengkhianatan, dan juga ambisi. Nah, Elizabeth ini sering menghadiri pertunjukan teater dan dia dikenal sangat menghargai bakat-bakat baru ini. Selain Shakespeare, Marlowe adalah tokoh penting lainnya yang menulis drama tragedi yang mendalam. Karya-karya mereka menggambarkan ketegangan antara individu dan masyarakat, serta dilema moral yang dihadapi manusia. Elizabeth mendorong para penulis untuk berinovasi dan menghasilkan karya-karya yang mampu menggugah pemikiran masyarakat. Elizabeth juga mendukung seni visual. Seniman-seniman seperti Hans Holbein dan Nicholas Hilliard menciptakan potret-potret megah yang memperlihatkan kebesaran dan juga keanggunan istana. Jadi melalui lukisan-lukisan ini, Elizabeth ingin menggambarkan citra dirinya sebagai ratu yang kuat dan juga bijaksana. Namun, tidak semua berjalan mulus bagi Elizabeth. Dia harus menghadapi berbagai kontroversi dan skandal yang mengguncang istana. Nah, salah satu isu yang menjadi terbesar adalah hubungan Elizabeth dengan Robert Dudley. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dan banyak orang berspekulasi bahwa hubungan mereka lebih dari sekedar persahabatan. Namun Elizabeth sangat berhati-hati untuk tidak terjebak dalam ikatan pernikahan yang bisa merusak kekuasaannya. Jadi ketika Dudley menikahi wanita lain, Elizabeth pun sangat marah. Dia merasa dikhianati dan hubungan mereka pun berakhir. Namun kerumitan hubungan ini menciptakan banyak gosip di istana. Elizabeth dikenal karena keputusannya yang keras terhadap siapapun yang mencoba mengambil keuntungan dari kedekatan mereka. Skandal lain pun muncul ketika Mary, Ratu Skotlandia, dieksekusi. Meskipun Elizabeth tidak ingin melakukannya, tekanan politik dari para penasihatnya membuatnya tidak punya pilihan. Jadi karena Mary ini adalah sepupu dari Elizabeth ya. Keputusan ini mengakibatkan ketegangan antara Inggris dan Skotlandia, serta di antara negara-negara Katolik di Eropa. Nah, seiring bertambahnya usia, Elizabeth mulai merasakan kesepian yang mendalam. Dia kehilangan banyak orang terdekat termasuk Robert Dudley dan beberapa penasihatnya. Keterasingan ini sering kali mengganggu pikirannya. Meskipun dia masih berusaha untuk terlihat kuat di depan publik, tapi di dalam hatinya dia merasa kesepian. Hubungan dekatnya dengan para bangsawan dan penasihat mulai menurun, dan dia menjadi lebih waspada dan tidak mudah mempercayai orang lain. Banyak dari mereka yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari kedekatannya dan ini membuatnya semakin tertutup. Jadi dia sekarang sudah mulai kayak trust issue itu karena semua orang, dia tuh seakan-akan merasa semua orang yang mendekatinya itu akan mencari keuntungan. Jadi di masa-masa seperti ini, Elizabeth ini sangat merindukan masa-masa ketika dia dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya dan bisa bebas menjalani hidupnya. Dia mulai menghabiskan waktu lebih banyak sendirian, merindukan pertemanan yang tulus dan haus akan kasih sayang. Elizabeth mengandalkan kenangan masa mudanya yang penuh dengan semangat dan petualangan. Oke, pada tahun 1603, keadaan kesehatan Elizabeth semakin memburuk. Meskipun dia masih berusaha untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai ratu, dia tahu bahwa waktunya semakin dekat. Pada malam terakhirnya di istana Richmond, dia tampak tenang tetapi penuh kerinduan. Jadi dia sering mengingat kembali semua pencapaian yang telah diraihnya dan tantangan yang telah dihadapinya. Pada tanggal 24 Maret 1603, Ratu Elizabeth I pun meninggal dunia. Berita kematiannya mengejutkan seluruh Inggris. Rakyat merasa kehilangan sosok yang telah menjadi simbol kekuatan dan keberanian. Seluruh negara berkabung atas kepergiannya dan banyak yang merasa bahwa era kejayaan telah berakhir. Elizabeth I meninggalkan warisan yang sangat mendalam. Dia adalah simbol kekuatan dan ketahanan bagi Inggris. Di era Elizabeth ini menjadi waktu kejayaan bagi seni, sastra, dan eksplorasi. Dia memberikan banyak inspirasi bagi para pemimpin perempuan di seluruh dunia dan menunjukkan bahwa perempuan juga bisa memegang kendali atas kekuasaan.
Oke, begitulah teman-teman kisah hidup dari Ratu Elizabeth I yang penuh warna dari masa kecilnya yang sulit hingga kebangkitannya sebagai ratu legendaris. Dia telah membuktikan bahwa keberanian, kebijaksanaan, dan ketahanan dapat mengubah dunia. Semoga kisah ini menginspirasi kalian, khususnya cewek-cewek, kalau kalian itu bisa kok kalau kalian mau ya, walaupun bagaimanapun masa kecil kalian itu tidak mempengaruhi masa depan kalian. Oke, selalu berjuang dan tidak pernah menyerah pada mimpi kalian. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.